أفلا يتدبرون القرآن. Terima kasih kepada Ustaz Dede Lukman yang telah menyampaikan perwakilan dari Jakarta. Untuk sambutan selanjutnya perwakilan dari Pangandaran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Kio. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaya puji kagungan Allah, mudah-mudahan ulang dina riungan ieu sing kenging rahmat san maghfirah Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ikhwan, akhwat anu tebih anu caket, mudah-mudahan pribados nyanggem di perwakilan Pangandaran sakumaha tadi anu dikupas ke Ustad anu ngaos Al-Quran wa atasimu bihabillah wala tafawid jami'a atau innamal mu'minun ikhwatun. Jadi dulurnya Islam dulur, tapi kalau bahanana dina praktekna cuma dibaca unggul. Mudah-mudahan sing tepi ngabuah ngadarah daging urang teh dulur sing ngabukti ulangan kan dibaca unggul ngarasa geus tepi kudu sing sapa pahit sapa manis gitu. Panginten kitu supaya ieu yayasan atawa perjuangan agama ieu teh urang teh aya buktina, aya karasana. Da geus puguh Rasul mah teh ditu akhlakna sae, terus Bapak Paguron akhlakna sae. Cik urang geus tepi ka mana? Ngamalkeun ieu ta'ud be bismillah syahadat. Apakah nembe dibaca unggul? Apakah udah merealisasi dalam amalan sehari-hari? Tinggal tanya ikro kita baca kapa binafsnya al-yaumah. Jadi baca diri orang geus tepi ka mana gitu. Jadi lamun maca unggul pe abdinya, ieu ge abdi lain bukan berarti saya ada lebihnya daripada bapak-bapak gitu. Kita saling mewasiati kebersamaan. Salah satunya kita saling mendukung atau dalam program-program atau perkara ekonomi atau perkara muamalah yang lain. Ayo kita dukung bersamaan. Saya pernah kedatangan seorang ikhwan katanya dari Bandung atas nama Incuna Bapak Dede Lukman dan Bapak Darsono. Dia nginep di hotel Kembar Mas. Nah, dia kenalkan katanya ikhwan Bandung, tapi dia udah pernah kenal sama saya di podium ini. Oh masih ingat jenggotnya katanya, kata Pak Darsono. Iya saya pernah ketemu di pertemuan yang lalu gitu. Nah, terus ganjang ceritanya itu dia udah pulang 2 minggu kemudian dia telepon, Mas saya butuh kamar gitu. Ini promosi ekonomi ya, supaya kita ada kebersamaan. Nantinya jangan berprasangka buruk gitu. Ini mah nyantai aja gitu. Untuk berapa kamar Pak gitu? 5 kamar aja. Itu berapa Mas? Karena sudah pertemuan waktu itu dia Dumbaso sama Incuna Pak Dede Lukman, ya kita seperjuangan. Jadi ngabengket padahal waktu itu 2 minggu kemudian sebelum kemudian itu ada libur panjang yang dekat kepada hari Minggu. Ada libur sama. Pangandaran rame. Berapa Mas? Udahlah kalau untuk persaudaraan mah kita sama ikhwan dalam perjuangan. Saya jual 150. Setelah itu yang cari kamar ada yang berani 300, 350. Tapi yang namanya sudah ada ikatan dulu tadi malah Pak Darsono bilang, Mas kalau itu jangan dijual murah-murah itu. Ya udah Pak, ini mah itu perkenalan supaya itu ekonomi kita. Kalau kita ada lebihnya berarti kita dalam kebersamaan YPPAI atau
organisasi itu kalau ada lebihnya kan kita bisa membangun kebersamaan dalam bidang ekonomi. Kadangina teh orang teh suka dangu teh dina laporan bulanan teh ya setor listriknya tekor baik gitu. Jadi kalau tidak ada kebersamaan maka para iwan-iwan yang mau tadabur alam gitu, kalau ke Pangandaran kunjungi saya lah. Kalau tidak punya uang mau berapa bayar sama maunya gitu. Jadi supaya kalau ada minus, masa saya tega dia mau pulang nggak punya ongkos, saya tidak ongkosin. Atau ada lebihnya saya mungkin untuk kepentingan agama, mungkin gitu ya. Kira-kira setuju tidak? Iya. Jadi ada ikatan kebersamaan gitu. Supaya kita itu nggak bengket, jangan dipandang bahwa ekonomi itu tidak penting gitu. Tidak suatu maju suatu agama tanpa dibangun, itu dengan ekonomi gitu. Ayo kebersamaan. Pokoknya malam hayang ke Pangandaran orang-orang ikhwan kurang gitu. Teu boga duit gitu. Sok nyarios hayang sabaraha gitu. Asalkan kamu lain datang na poe Sabtu Minggu mah asal bisa keur bayar listrik we gitu. Supaya kita ke Pangandaran ketemu nyambung silaturahmi terus tadabur alam kita ada kebersamaan. Jauh di Jakarta, di Bandung, oh ketemu ikhwan di Pangandaran, alhamdulillah masih dipanjangkan umur. Apakah bukan baik itu? Kira-kira baik nggak? Terus ada rezeki saya yang kemakan atau dia tuh ngasih rezeki ke saya, kan manjang tadi silaturahim. Kira-kira seperti itu mungkin. Kalau saya bicara agama itu dari agama, bukan dari agama gitu kan. Cuman ini mah saya punya 2 tempat pondokan, antara yang bisa masuk dalam lokasi itu mobilnya langsung di depan kamar, ada 2 sleeping bed, jadi kamar mandi dalam, TV ada yang di belakang rumah itu 5 kamar, di lokasi saya jualan. Jadi dekat masjid tempat kita pengajian gitu. Jadi supaya YPPI itu ada kebersamaan di kalangan masuk ke ruangan saya, nanti sholat berjamaah dengan saya di masjid, ini ikhwan saya dikenalkan. Apakah tidak baik? Jadi ada kalau ngabengke tadi kayak anu disampaikan ayat tadi teh asana pas selama disampaikan kebersamaan ulangan dibaca unggul gitu. Dikala orang kebersamaan ngahiji ohnya sehingga agama atau orang lain itu ada kebersamaan gitu, tidak cuma dibaca unggul geus ngabuah can eta nu dibaca teh. Jadi agama teh adalah kalau cuma dibaca ulang ngerasa orang sampai tujuan. Maka Allah memberikan ayat kepada kita ini, saya perlu merasa takut ada ancaman atau ada anjuran, kita takut kalau itu dibaca karena sudah mendapat ganjaran, terus padahal ini ancaman. Tonggoy terus macaan eta ayat lain salah eta ke Al-Qur'an dibaca, benar Al-Qur'an itu dibaca supaya keur petunjuk budan. Tapi kebanyakan orang teh orang-orang hakikat, orang-orang makrifat, ulah cicing wae dina bacaan gitu. Mungkin gitu benernya lah panjang lebar mah meureun batur teu kabagian. Pada orang Jakarta kahati teu mengerti enggak tuh ini bicara saya. Mungkin dicampur adukan. Cuman segitu aja, mungkin ada baiknya itu dari Allah atau kesalahan dari kekurangan dan kebodohan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Gio yang telah memberikan sambutannya yang telah kita dengar semua, dan juga alhamdulillah ada kabar baik daripada Pak Haji Gio. Kalau seandainya kita mau berwisata ke Pangandaran itu insya Allah ada kemudahan gitu ya. Terima kasih Bapak Haji Gio yang telah mempersilahkan kepada Ikhwan kita semua untuk suatu saat bersilaturahmi atau ikut wisata ke Pangandaran. Terima kasih sekali lagi Bapak Haji Gio. Para Ikhwan wal akhwat yang saya hormati, sambutan selanjutnya perwakilan dari Tasik yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bahasa Indonesia campur aduk kayaknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsalal anbiya wal mursalin liyursyidin nas fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wayun mangga sama-sama menjatuhkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sedena dina danget ieu itu bahasa Indonesia ya? Tidak ngerti orang seberang. Pada saat ini kita sama-sama menjatuhkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sekarang bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban hidup. Yang hidup itu memang agak sedikit lincah atau sedikit kurang ajar kalau tidak ditempatkan hidupnya. Yang mudah-mudahan kita bisa mengurus hidup ini agar hidup ini bisa selaras jalan dengan apa yang diperintahkan atau dianjurkan dalam Al-Quran termasuk Al-Hadis. Semoga kita bisa melaksanakan. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada penghulu agung, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang ikut terus menerus ikuti ajaran beliau sampai kita menemukannya apa? Menemukan dengan kejadian-kejadian apa yang tertulis dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kita pada tahu semua adalah semuanya kejadian. Sering kita bicara sebelum kejadian dan sering kita bicara kadang-kadang sudah kejadian. Ya. Maka di kita itu yang terpenting jangan sampai kabur maktan innallah antakulu ma la taf'alu. Besar dosanya bagi orang yang bicara, yang ngomong itu dibolak-balik juga ngomong. Ya, benar gak? Jadi karena ngomong itu bisa dibolak-balik, harus bisa menempatkan omongan karena omongan itu seperti singa dalam penjara. Bisa nurmar ilaitun fi kamini dahul ya'laihul yughar. Jadi seperti singa dalam penjara, apabila kita tidak pandai menjaganya itu ucapan atau kalam yang itu merupakan ilmu tertinggi, maka sangat riskan dan bisa memakan diri kita sendiri atas ucapan kita, karena ucapan semuanya jadi doa dan syafaan atau petoan gitu ya. Apalagi bagi orang yang baru medal atau dikenalkan dengan Tuhannya dulu, maka itu harus hati-hati kalau ngomong, karena bisa satu bahasa kolot sawusap nyata seseduh metu ya gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya atas nama perwakilan dari Cibalong saya memberitahukan karena ini merupakan organisasi dan harus melaporkan apa yang terjadi di Cibalong. Di antaranya kami saat ini sedang membangun majelis yang ukurannya 10 kali 7,8, 7,6 lah ya.
Mungkin baru Bang berapa kemarin tidak? 40 berapa? Baru 43 juta, sekian ya. 43 juta 213 nya. Ya, baru 43 juta. Kalau dengan niat ya mudah-mudahan bisa. Mungkin saya minta bantuannya, dorong doa dari para ikhwan sekalian, semoga ini bisa tercapai dan tuntas agar kesempurnaan terjadi, karena Muhammad itu adalah bentuk kesempurnaan ya. Sini Muhammad, makanya kita dalam gerakan apapun juga harus sampai tuntas, harus sampai selesai. Kalau tidak selesai, bingung kesananya, seperti halnya hewan tidak berbuntut atau tidak ada kakinya, misalnya kan tidak sempurna. Untuk itu kita semua harus berusaha dalam segala tindakan, dalam segala perilaku, harus berusaha untuk menyelesaikannya. Ya, jadi harus menyelesaikan. Kalau tidak selesai, kurang baik ya. Jadi halus bener-bener angges atau baik, bener, tepat, bener itu tepat ya. Bener, selesai. Jadi kita itu harus seperti itu, berusaha dalam keseharian dari hal-hal yang kecil dulu. Kadang-kadang kita itu terlalu memandang terlalu jauh, hal-hal yang kecil di depan kita juga gak kelihatan. Berusaha selalu untuk menyelesaikan segala perkara itu sampai tuntas. Kalau menolong orang juga harus sampai tuntas, termasuk bangunan, termasuk majelis diantaranya. Dan perlu diketahui bahwa majelis di Simalungun sekarang lagi dibangun ini, diantaranya ada yang udah masuk itu diantaranya wakaf dulu Pak Haji Ali almarhum, ini perlu diketahui juga. Haji Ali Pak Edi mah yakin tahu. Haji Ali ya Pak Edi? Pak Haji Ali almarhum itu dia dulu ngasih saya tanpa ada syarat apapun, kan? Saya ngasih ini uang 15 juta yang pemindahan yang dulu tidak jadi ya, tidak jadi dibangun di Tarunajaya karena situasi dan kondisi lain hal, ternyata harus dibangun di Sukasirna karena memang harus hampor. Hampor itu artinya kosong, saya menjabarkannya seperti itu. Sukasirna senang dalam ke larut, artinya fana. Jadi tepat antara Sukasirna dengan hampor ini. Ini hampor ya. Nah, tepat. Jadi sama. Enteng-enteng bahasa kolot ya. Di mudah-mudahan ya seperti itu ke depannya. Saya minta doanya juga, karena saya itu tidak punya kekuatan apa-apa selain daripada kekuatan yang maha segala-galanya. Itu dari 15 juta itu dari Pak Haji Ali almarhum, saya sebagian dimasukkan ke tanahnya, diniatkan aja cukup. Allah itu maha tahu kok. Jadi yang kemarin itu, yang majelis yang dipakai kemarin itu seolah dipindah. Jadi majelis yang kemarin seolah milik saya semua. Nah, yang sekarang ada rempugan semua tenaga-tenaga goib yang namanya ikhwan, tenaga goib. Termasuk dari Ibu Wahyudin dan Pak Wahyudin ada 3,5 juta. Di sana Ibu kita masukkan dalam kronologi sejarah. Karena sejarah itu tidak bisa saya rubah seenaknya, dan titik komanya juga sejarah itu tidak boleh dirubah. Kalau dirubah itu artinya hadis dhaif, lemah, malah maudu ya. Dia palsu lagi mardud. Ya mardud. Itulah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya cuma itu ya, Dang. Ini bagian sekretarisnya nih, dan jadi di sana itu sekarang mungkin baru di tataran sekitar 40% atau 35% ya.
Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Jadi kita itu memang supaya tidak terdesak terlalu cepat. Karena cepat juga kalau berakibat fatal ke yang lain itu sangat salah. Pertimbangan antara dunia dan akhirat itu harus ada keseimbangannya dan dia harus dimengerti, gitu kan. Ini untuk mengurus dunia itu banyak yang ribet. Dunia itu ngurusnya gini. Yang pertama itu niatnya harus bagus dulu. Kemanapun, apapun yang mau kita lakukan adalah niat. Ada sedikit saja niat yang kurang lebih jangan salah. Maka orang yang mengganggu kita atau lawan atau apapun pasti. Tapi kalau ada niat baik demi agama, demi ngebiayai anak, istri, kewajiban. Yang benar niatnya dulu, niat yang benar, yang baik, benar dan selesai. Niatnya harus sempurna. Setelah itu baru idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu. In kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu ingin bermaksud kepada suatu perkara, suatu tujuan, maka harus dipikirkan akibatnya. Itu apabila kira-kira baik, lanjut, go. Apabila jelek, ya tinggalkan, ya. Dan idza usidal amru li ahli fatrisan. Apabila kamu ingin membangun suatu perusahaan atau apapun, coba kasihkan kepada ahlinya. Ya, kalau tidak dikasihkan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi harus tepat ahli-ahlinya. Terus yang terusnya, wadah usyain bimahali, adil, nempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam diri mah ya nempatkan kopiah pada kepala, gitu, jangan pada kaki, ya. Tempatkan sepatu harus pada kaki. Nah, itulah. Jadi jangan cara kita menempatkan dan mengolah diri. Karena kita setinggi-tinggi ya kita ngomong masalah agama, masalah dalam, ketika tidak ada wujud nyata, bukti nyata, Allah dohirnya Allah, gitu. Hai Allah goib, ya Allah dohir, ya. Kalau teh dohir, goib, dohir batin. Allah tuh maha dohir, maha batin. Jadi harus seimbang antar dohir dan batin. Itu teh kemar dibagi dua. Ya, kembar. Jadi harus sama. Terus apalagi harus selalu husnul khotimah. Harus tentu baik akhirnya, harus baik, selalu baik akhir. Kalau setiap kita bisnis atau komunikasi atau apapun, ketika kita terjadi clash atau apapun juga, kita harus di akhir harus baik. Mau minta maaf duluan. Pokoknya baik, gue. Dan hati-hati akan kata janji. Hati-hati. Karena ketika orang banyak ngomong tidak terwujud, maka dia satu kata tercoret. Tercoret pasti. Kan kira-kira agama pasti. Coret langsung tuh. Kalau apa? Kalau berbuat janji melanggar, karena masuk kepada tataran munafik. Dan ciri munafik itu 3 ya. Bohong, janji gak benar, apabila diamanatin suka khianat. Itu. Kalau sudah baik itu semua, maka akhiratnya juga akan terjadi semua kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Nah, di akhirnya apa? Yang terakhir selalu husnul khotimah itu. Akhirnya itu dalam setiap transaksi, dalam setiap muamalah, dalam setiap proses kehidupan harus akhirnya baik. Mikir ngedoa tiap hari husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'iha.
Ya Allah, jadikanlah aku itu orang yang jadi husnul khotimah, baik akhirnya, tapi kelakuan tidak selalu baik akhirnya. Sekarang wujudkan. Jadi bukan cuma kata mohon, harus didorong. Nah, doa itu pengantar, sebetulnya doa itu pengantar untuk gerakan kita supaya terpoles ke arah sana, gitu maksudnya. Itu doa artinya. Itulah hadirin sekalian yang berbahagia, jadi itulah sebagai laporan dari Desa Balong. Alhamdulillah ini udah bawa 2 mungkin ya, yang udah dilihat 2 ya. Ada 2 yang baru, ya lumayan lah, nggak hal-hal aneh juga, tapi nggak usah kita sebutkan terlalu jauh masalah intern. Intinya seperti itu. Jadi demikianlah sebagai laporan atas nama cabang wilayah Tasikmalaya atau Sibalong, ya semuanya Sibalong jadi banyak ikannya, tanda kebenaran baiklah. Lauk mapan lamun dina ngimpi itu tanda kebenaran, ngimpi menang lauk kebenaran. Tapi ketika kita berpikir tentang itu, maka ya terwujudlah seperti itu. Maka kita harus selalu berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu terkoneksi dengan baik secara ruhnya jalan gitu ya. Ya gitulah. Demikianlah dari Sibalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.